Indonesia memiliki banyak pulau. Indonesia juga merupakan negara yang memiliki penduduk terpadat di dunia. Maka dari itu, Indonesia memiliki banyak masalah tentang pencemaran lingkungan. Masalah lingkungan yang banyak terjadi di Indonesia ialah pencemaran lingkungan. Hal ini disebabkan oleh ulah warga Indonesia yang tidak pandai dalam menjaga lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan atau membakar sampah tanpa memilah-milah sampah. Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Oke teman-teman, dari kutipan video di awal tadi, hari ini kita akan membahas tentang lingkungan. Kalian sebenarnya sudah tahu belum sih apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita dan semua hal yang mempengaruhi kehidupan di dalamnya, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Sekarang, apakah kalian tahu kalau di Indonesia sudah banyak lingkungan yang tercemar? Ya, di Indonesia sudah banyak lingkungan yang tercemar karena ulah tangan manusia sendiri, seperti membuang sampah sembarangan, banyak menggunakan kantong plastik, dan lain-lain. Itu semua akan menyebabkan ekosistem lingkungan kita menjadi rusak, dan dampaknya akan kembali kepada kita sendiri. Jadi, penyebab utama dari pencemaran lingkungan adalah sampah. Sampah adalah material sisa yang telah dibuang, baik dari rumah tangga, pabrik, ataupun industri. Sampah yang semakin menumpuk akan menyebabkan timbulnya sarang penyakit. Jadi, kita harus pandai memilah sampah dan mengetahui jenis-jenis sampah. Berdasarkan jenisnya, sampah dibagi menjadi 3, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai secara alami. Contoh dari sampah organik seperti kulit buah, makanan sisa, dan daun-daunan kering. Sampah organik dapat diuraikan oleh pengurai, yaitu cacing, belatung, dan lain-lain. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai secara alami. Sampah tersebut lebih baik didaur ulang dan diolah kembali. Contohnya seperti botol plastik, kaleng bekas, ataupun kantong plastik. Pengurai seperti cacing, belatung, jamur, dan lain-lain tidak dapat menguraikan sampah tersebut. Dan yang terakhir adalah sampah B3. Sampah B3 memiliki kategori tersendiri, yaitu mudah meledak, mudah terbakar, beracun, dan bersifat infeksius. Sampah ini lebih sering didapatkan dari limbah rumah sakit, seperti jarum suntik bekas ataupun kantong infus. Kalau tidak ditangani dengan benar, sampah B3 akan sangat berbahaya untuk lingkungan dan sekitarnya. Perlu kalian ketahui bahwa produksi sampah di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 58.000 ton, dan jumlah tersebut akan terus bertambah setiap tahunnya, apalagi saat musim mudik, liburan, dan hari raya. Jumlah sampah bertambah 2 kali lipat. Hal tersebut disebabkan oleh warga kita yang tidak pandai mengolah sampah. Lalu, apakah kalian tahu bahaya sampah pada lingkungan? Sampah sangat berbahaya loh pada lingkungan, apalagi sampah anorganik dan sampah B3. Itu akan sangat berbahaya pada lingkungan ketika kita tidak mampu mengolah dengan baik dan benar. Tumpukan sampah yang tidak diolah dan dibuang begitu saja akan menimbulkan bau yang tidak sedap loh. Dia juga akan memunculkan mikroba-mikroba pembawa penyakit.
Mikroba pembawa penyakit dapat berpindah-pindah tempat karena dia biasa dibawa oleh lalat dan serangga-serangga lainnya. Kalau hal tersebut sampai hingga pada makanan kita akan terserang penyakit seperti diare, gatal-gatal, muntah-muntah, dan lain-lain. Seperti teman kita ini, lihat, dia terkena diare dan gatal-gatal. Akibatnya, dia tidak bisa berangkat ke sekolah. Sekarang, coba kalian lihat, apakah gambar tersebut termasuk perbuatan yang baik? Ya, itu bukan perbuatan yang baik, karena membuang sampah sembarangan akan menyebabkan bencana pada lingkungan kita. Membuang sampah di sungai akan menyebabkan banjir, karena sampah-sampah yang sudah dibuang ke sungai akan menutup aliran sungai. Dan ketika hujan datang, sungai akan meluap dan airnya keluar menjadi bencana banjir. Selain banjir, sampah-sampah yang terbawa arus sungai akan bermuara ke lautan. Sampah tersebut akan masuk ke dalam laut dan merusak ekosistem laut. Ya, ekosistem laut seperti ikan, bintang laut, kepiting, gurita, bahkan rumput laut. Itu akan menjadi rusak dan mati. Hal tersebut bermula dari sampah-sampah yang dibuang ke sungai. Jadi, apakah kalian tahu sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya, jangan membuang sampah ke sungai. Selain membuat bencana untuk diri kita nanti, itu juga akan merusak ekosistem laut. Setelah mengetahui akibat-akibat dari perbuatan tersebut, apakah kalian akan melakukannya? Sebaiknya jangan ya, karena ini selain untuk kepentingan diri kita, juga kepentingan makhluk hidup lain seperti hewan, tumbuhan, baik di darat maupun di lautan. Ini juga sebagai bentuk menjaga bumi kita. Setelah mempelajari tentang pencemaran lingkungan, ayo kita mulai menjaga lingkungan. Karena dari kita yang menjaga lingkungan, maka kita juga akan mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Apa saja sih yang harus dilakukan untuk menjaga lingkungan? Yuk simak baik-baik. Yang pertama, yaitu kelompokkan sampah berdasarkan jenisnya. Seperti jenis-jenis yang sudah diketahui di awal video tadi. Karena dengan dikelompokkan akan mudah dalam proses daur ulangnya. Ketika sampah sudah tercampur terjadi satu, akan sulit untuk didaur ulang dan akan menumpuk menjadi limbah-limbah sampah. Yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan dibuang di sungai ya. Kan sudah tahu akibatnya. Jadi, buanglah pada tempatnya agar tidak terjadi pencemaran lingkungan serta kerusakan ekosistem laut. Yang ketiga, pakailah pedoman 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah mengurangi produksi sampah, seperti lebih baik menggunakan sapu tangan daripada menggunakan tisu, atau lebih baik menggunakan kantong belanja daripada menggunakan kantong plastik. Reuse adalah menggunakan kembali sampah yang masih bisa dimanfaatkan, seperti menggunakan botol plastik untuk menjadi tempat pensil atau menggunakan botol plastik untuk menjadi pot bunga dan media tanam. Dan yang terakhir adalah recycle. Recycle adalah mendaur ulang sampah untuk menjadi benda yang lebih bermanfaat, seperti mendaur ulang sisa makanan menjadi kompos, atau mendaur ulang bungkus kopi menjadi kerajinan tangan. Dan yang terakhir,
mendaur ulang oli untuk pelumas kendaraan atau bahan membuat aspal. Dengan mengurangi sampah, kita akan menyelamatkan bumi dan lingkungan kita. Dan kita juga akan mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat, serta nyaman. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo lakukan hal-hal yang tidak mencemari lingkungan. Karena hasil tergantung pada aksi nyata. Jadi, sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.